Dia tidak akan bisa lagi mengganggu PDIP. Tidak ada celah untuk mencari perhatian PDIP. Pintu sudah tertutup rapat, apalagi dijaga oleh Megawati dan Hasto. Duri dalam daging yang selama ini bercokol di PDIP sudah disingkirkan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Ketika Hasto Kristianto mulai diganggu dengan isu-isu bahwa dia bakal dikasuskan, kita semua sudah tahu siapa yang bakal tersenyum. Semua orang pasti akan menyebut nama Jokowi. Karena Hasto ribut-ribut, aib Jokowi terbongkar, mulai dari isu perpanjangan masa jabatan 3 periode, penundaan pemilu, hingga isu Jokowi mengincar posisi Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati. Jika seorang sekjen partai terbesar di Indonesia berani berbicara seperti itu, efeknya sangat berbeda ketimbang ucapan dari orang biasa atau pengamat politik. Efeknya seperti dihantam palu besar. Jokowi tentu saja tidak suka dengan isu ini. Capek-capek dia memoles wajahnya dengan topeng santun dan penuh senyum. Bertahun-tahun dia menutupi watak aslinya di depan rakyat dengan sikap sederhana dan santun. Ucapan Hasto itu merusak image politiknya yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah. Sebelum ditangkap, Hasto sudah memberikan sinyal itu lewat podcast. Hasto juga menitipkan dokumen rahasia kepada Koni Bakri yang kemudian dia simpan di Rusia supaya aman. Dan ternyata kekhawatiran mereka itu terbukti. Hasto kemudian ditangkap KPK dan setelah melalui proses pengadilan, dia divonis 3,5 tahun penjara. Kemudian Prabowo membebaskan dia lewat pemberian amnesti. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto lebih bernuansa politis. Sudah tentu ada yang panas mendengar kabar mengejutkan ini. Yang panas bukan api, tapi Jokowi. Dipecat dari PDIP membuat Jokowi merasa seperti orang yang tidak ada gunanya lagi. Dibuang begitu saja dan telantar sampai sekarang. Ini sangat memalukan bagi Jokowi. Bagi dia mungkin ini adalah penghinaan berat. Enak saja, dia itu mantan presiden 2 periode, punya masa pendukung yang fanatik, tapi malah dipecat dengan tidak hormat. Padahal itu salah dia sendiri. Siapa suruh membangkang dan mengkhianati partai yang sudah membesarkan namanya. Ego Jokowi sangat tinggi, nafsu politiknya sangat besar, keserakahannya luar biasa fantastis. Dipecat itu seperti kiamat bagi Jokowi, makanya wajar kalau orang-orang berpikir Jokowi marah dan dendam pada PDIP. Hasto sendiri mengaku dia dikasuskan karena terkait dengan pemecatan terhadap Jokowi dan Gibran. Nah, uniknya, PDIP seolah sangat menikmati permainan ini setelah Hasto dibebaskan. PDIP pintar memanfaatkan situasi ini untuk membuat Jokowi makin sewot. Megawati bertemu bersama Sufmi Dasko, kemudian Megawati meminta kader partai mendukung pemerintahan Prabowo. Ini baru pemanasan. Kejutan utama untuk Jokowi dari PDIP adalah Megawati kembali menunjuk Hasto sebagai sekjen PDIP. Ini sih bukan kejutan lagi, tapi menjadi tamparan keras untuk Jokowi. Ada yang bakal ngamuk-ngamuk mendengar kabar ini. Jokowi yang seharusnya senyum-senyum sekarang hanya bisa gigit jari. Dia yang merasa di atas angin karena musibah yang dialami PDIP sekarang hanya bisa ngamuk dan kesal. PDIP akhirnya tertawa dan Jokowi mewek tidak berdaya. Hasto tetap kembali ke posisi awal. Jokowi tetap menjadi kader pecatan yang tidak ada harganya di mata PDIP. Situasi kembali ke komposisi semula. Sekjen tetap menjadi sekjen, pecatan tetap menjadi pecatan. Mungkin ada yang heran, kenapa Hasto lagi? Apa tidak ada kader lain? Yang saya lihat dari ini adalah Megawati kembali menjadi ketua umum. Hasto kembali menjadi sekjen PDIP. Ini mungkin adalah sinyal keras buat Jokowi bahwa tidak ada tempat buat dia di PDIP. Apalagi kalau misalnya Jokowi punya niat masuk atau menyusupkan orang-orangnya ke PDIP, sama saja mimpi di siang bolong. Megawati dan Hasto akan memastikan Jokowi tetap menjadi pecatan. Jokowi tidak akan bisa berkutik. Ini seakan mau mengatakan Jokowi jangan lagi berharap ke PDIP. Lebih baik
bergabung ke PSI. Mumpung PSI sudah ganti logo menjadi logo gajah. Cuma PSI yang pantas jadi kendaraan politik Jokowi. Tidak lama lagi pasti akan ada wartawan yang bertanya pada Jokowi apa komentar dia tentang Hasto yang kembali ditunjuk menjadi sekjen PDIP. Dan seperti biasa, Jokowi bakal senyum lalu menjawab, bagus, tidak masalah, selamat buat Hasto. Padahal dalam hati, Jokowi mungkin jengkel, sewot, dan kesal kenapa dikasih pertanyaan seperti itu. Sudah tahu bakalan bad mood, malah ditanyai seperti itu. Ya makin bad mood. Prabowo yang membebaskan Hasto serta PDIP yang memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo membuat Jokowi tidak berkutik. Dia tidak akan bisa lagi mengganggu PDIP. Tidak ada celah untuk mencari perhatian PDIP. Pintu sudah tertutup rapat, apalagi dijaga oleh Megawati dan Hasto. Duri dalam daging yang selama ini bercokol di PDIP sudah disingkirkan. Para pengkhianat sudah dipinggirkan. Ini adalah tamparan telak buat Jokowi. Skenario yang awalnya menyenangkan sekarang menjadi ending yang menyesakkan dada. Jokowi tersenyum di awal, menangis di akhir. Hasto yang tertawa di bagian akhir. PDIP tersenyum di bagian akhir. PDIP tetap solid. Jokowi pelan-pelan pengaruhnya dirontokkan. Coba lihat Gibran sekarang. Bertemu Dasko, bertemu Trisutrisno yang mendukung dia dicopot. Gibran tidak berdaya sehingga harus bertemu mereka supaya tidak makin tenggelam. Jokowi bisa apa? Tidak bisa apa-apa karena skenario dia dibuat berantakan. Cengkeraman politiknya makin lemah karena kukunya sudah dipotong. Dulu banyak yang bilang langkah catur Jokowi sangat sempurna, brilian dan penuh perhitungan. Langkahnya tidak pernah salah dan selalu menang. Tapi sekarang Jokowi terus mengalami kekalahan. Langkah caturnya tidak lagi sehebat dulu. Sekarang seperti pemain catur amatiran. Langkahnya selalu salah. Kalaupun langkahnya benar, di tengah jalan selalu dihadang dan dibuat berantakan. Ending seperti ini pasti sangat menyiksa bagi seorang Jokowi. Dulu perkasa, sekarang loyo. Bahkan kalah oleh penyakit kulit. Apalagi sekarang sudah tidak punya power. Batinnya pasti tersiksa karena pengaruhnya mulai hilang. Kesaktiannya mulai luntur. Kekalahan akan menjadi sarapan setiap hari. Jokowi pernah bilang, kalian hebat kalau bisa mengalahkan dia. Sekarang aja sudah nampak tanda-tanda kekalahan Jokowi. Mana ada orang yang bisa menang selamanya? Itu tanda arogan. Dan orang arogan pasti akan kalah dengan menyakitkan suatu hari nanti. Mengantar PSI ke Senayan aja Jokowi tidak sanggup. Padahal PSI itu katanya partainya Jokowi. Akhir kata, selamat buat Hasto yang kembali menjadi sekjen PDIP. Buat Termul, ya sabar-sabar aja deh. Semoga tabah menerima kenyataan ini dan tidak ngamuk-ngamuk bikin narasi bodoh. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.